militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan daya bersenjata yang terorganisasi yang dimiliki mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non-militer. 1. Bidang sosial budaya. Ancaman non-militer juga dapat terjadi pada bidang sosial budaya sebab berkaitan secara langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Kedua, bidang teknologi dan informasi. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang ini tentu saja membawa dampak positif maupun negatif. Ketiga, bidang politik. Bidang politik tentu saja tidak akan luput dari munculnya ancaman non-militer yang bahkan memiliki sumber lebih luas, yakni dari luar dan dalam negeri. 4. Bidang ideologi. Di Indonesia belum ada dan jangan sampai ada ancaman non-militer yang terjadi di bidang ideologi ini. Kelima, bidang ekonomi. Ancaman non-militer yang terjadi di bidang ekonomi ini berkaitan erat dengan bidang sosial budaya, sebab kehidupan bermasyarakat juga tidak akan luput dari kegiatan ekonomi. Contoh ancaman militer. 1. Agresi. Agresi yang dimaksud di sini adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi atau serangan bersenjata. Kedua, ada pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah kepulauan di Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara lain untuk melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. Yang ketiga, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang aktivitasnya bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Yang keempat, ada sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Yang kelima, ada aksi teror. Dengan senjata aksi terorisme telah menjadi musuh besar bagi semua orang di Indonesia atau seluruh luar negeri global karena hal ini jelas sangat melanggar peri kemanusiaan. Bentuk ancaman militer, ancaman dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini datang dari pihak internal dalam negeri. Ancaman ini harus segera diatasi karena dikhawatirkan bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Contohnya adalah gerakan separatis, kekerasan fisik yang berkaitan dengan sara, makar, atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah, upaya penggantian ideologi, dan lainnya. Ancaman militer dari luar negeri. Bentuk ancaman ini datang dari pihak eksternal atau luar negeri. Contohnya adalah aksi terorisme, agresi militer. Bentuk ancaman militer, ancaman berdimensi ideologi. Salah satu ancaman militer yaitu berdimensi ideologi adalah gerakan kelompok radikal. Ancaman berdimensi politik. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi tidak hanya menjadi alat stabilitas dalam negeri, tetapi juga merupakan alat penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman non-militer berdimensi sosial budaya dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman berdimensi teknologi. Informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK membawa manfaat besar bagi umat manusia.